saudara ahli, kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral. Apakah Roma bisa membedakan antara norma dalam filsafat, norma etik dalam filsafat, dan norma etik dalam pengertian norma etik yang dibentuk atas perintah satu undang-undang yang kedudukannya tidak akan mungkin lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri? Saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian, mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencurian. Dari Prof. Yusril. Terima kasih Yang Mulia. Saudara ahli, kita paham dalam filsafat bahwa etik adalah filsafat tentang moral, filsafat tentang praksis manusia. Apa yang dikatakan Immanuel Kant, du sollst und du sollst nicht. Apa yang harus, apa yang wajib, apa yang tidak wajib. Kan mengatakan bahwa norma-norma moral semacam itu tidak dibentuk oleh manusia, oleh satu lembaga atau negara atau apapun, tapi sesuatu yang lahir dari konsen manusia. Dan karena itu dia tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Kalau kita mengikuti filsafat semacam itu, kita sampai pada kesimpulan bahwa norma etik sebenarnya lebih tinggi daripada norma hukum. Bukankah Aquinas mengatakan bahwa norma hukum yang bertentangan dengan norma moral tidak pantas dianggap sebagai suatu norma hukum? Itu dalam Summa Theologia, yang tentu Romo lebih paham daripada saya. Pertanyaannya, pada sisi lain kita mengenal teori tentang hierarki perundang-undangan, hierarki norma di dalam hukum itu sendiri. Kita mengenal ada norma yang lebih tinggi, yang bersifat lebih mendasar, ada norma menengah, ada norma rendah, ada norma yang bersifat pengaturan-pengaturan teknis. Saya agak khawatir Roma confuse antara etik dalam filsafat dan etik yang dibicarakan dalam forum ini, yaitu etik yang terkait dengan kode etik yang menjadi kewenangan dari Mahkamah MK, jadi kewenangan DKPP untuk melakukan pemeriksaan dalam satu proses peradilan etik. Etik seperti itu, saudara saksi, agak berbeda dengan etik yang kita pahami dalam filsafat. Dan berbeda konteksnya dalam hierarki norma-norma. Kalau merujuk kepada Kant, merujuk kepada Aquinas, merujuk kepada Ibnu Hazm atau Imam Ghazali, Prof. Yusril terlalu lama. teks di atas. Pertanyaan apa? Ya, pertanyaan akan segera. Tapi kode etik yang sekarang ini adalah kode etik yang diperintahkan oleh undang-undang. Dalam undang-undang MK, dalam undang-undang KPK, dalam undang-undang advokat. Dan itulah yang diadili, yang dijadikan dasar mengadili pelanggaran kode etik, bukan pelanggaran kode etik seperti yang dipahami oleh Immanuel Kant dan Thomas Aquinas. Apakah Roma bisa membedakan antara norma dalam filsafat, norma etik dalam filsafat, dan norma etik dalam pengertian norma etik yang dibentuk atas perintah satu undang-undang yang kedudukannya tidak akan mungkin lebih tinggi daripada undang-undang itu sendiri? Persoalannya adalah, apakah pelanggaran etik dari filsafat membawa implikasi kepada penyelenggaraan negara harus begini seperti yang Romo katakan? Ataukah pelanggaran kode etik sebagai code of conduct di dalam norma etik yang dijadikan dasar keputusan DKPP dan MK, apakah itu akan menggeser satu keputusan yang didasarkan atas norma undang-undang? Mohon kamu jelaskan persoalan ini. Baik, dari Bawaslu ada pertanyaan? Dari Hakim Yang Mulia Prof. Arief, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih ahli Romo Magnis yang sudah memberikan beberapa catatan di dalam proses penyelesaian PHPU Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya banyak yang akan saya sampaikan, tapi kalau terlalu banyak kita berdiskusi kayaknya tidak elok ya. Makanya saya singkat-singkat saja begini. Indonesia itu adalah negara yang mempunyai karakter tersendiri, baik dalam berhukum maupun berdemokrasi. Karakter itu melekat pada ideologi yang dipilih oleh bangsa Indonesia. Sehingga hukum dan demokrasi di Indonesia saya sebut berkarakter Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian karena itu, maka di Indonesia
secara semestinya dan solemn, itu harus dijunjung tinggi rule of law sekaligus rule of ethic. Saya juga teringat kemudian ada semacam pepatah begini, law without ethic, kemudian ethic without religion. Nah, sekarang kaitannya dengan persoalan konkret. Bagaimana berhukum dan berdemokrasi di Indonesia dengan acuan-acuan ideologi dan filsafati yang demikian ini. Terima kasih, Romo. Silakan Romo dijawab. Terima kasih. Pertama, mohon perhatian bahwa otak saya berumur 87 tahun. Berarti belum tentu saya Ya, semaksimalnya Romo masih bisa. ingat semua pertanyaannya. Kalau saya mulai dari belakang, tentu saja bagi Indonesia etika, kesadaran akan nilai sejak permulaan merupakan salah satu unsur yang mempersatukan suatu masyarakat yang amat majemuk. Mulai dari penolakan penjajahan, dari persatuan perasaan kita satu bangsa, dari kesediaan saling menghormati dalam Pancasila. Jadi etika memang amat penting dan tentu juga harus terlaksanakan dalam rangka hukum. Lalu pertanyaan, apakah ada perbedaan antara etika dan etika di dalam rangka hukum? Tentu saja tidak. Tetapi suatu ketentuan etis yang tidak dirumuskan dalam hukum memang tidak bisa ditindak oleh yudikatif, oleh para hakim sistem yudikatif suatu negara itu. Itu menjadi unsur untuk menilai, unsur bagaimana kualitas seseorang atau juga suatu lembaga dinilai. Dibantu kalau suatu bidang merumuskan kode etik. Karena lalu kode etik itu merumuskan dalam poin-poin yang relevan hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi memang pelaksanaan para hakim dalam sistem yudikatif mesti atas dasar undang-undang. Di situ muncul pertanyaan yang di Jerman muncul keras sesudah runtuhnya Hitler. Apakah hakim boleh mendasarkan diri pada suatu ketentuan hukum yang harusnya diketahui ya. Tidak berarti ada susunan resmi tidak boleh dipakai. Ada hakim yang sesudah Perang Dunia Kedua dihukum karena menjatuhkan vonis atas dasar hukum yang berlaku, misalnya hukuman mati. Jadi masalah hukum kodrat itu sudah over. Sekurang-kurangnya kita mempunyai hak asasi manusia yang sekarang juga ada dalam undang-undang dasar kita. Diharapkan bahwa disadari bahwa etika tidak boleh dilanggar. Bagaimana itu masuk dalam hukum, ini oleh ahli etika tentu tidak bisa dikatakan. Mengenai bansos, saya tidak mengatakan apapun tentang yang dilakukan Presiden Jokowi. Saya melakukan kalau seorang presiden yang sebetulnya tidak mengurus langsung kementerian, mengambil bansos yang sudah disediakan di situ untuk kepentingan politiknya, maka itu pencurian. Apakah itu terjadi di Indonesia? Bukan urusan saya bukan ahli mengenai hal-hal itu. Saya hanya melihat kasus secara teoritis. Tetapi misalnya kalau dibagikan tanpa memperhatikan bahwa itu untuk para fakir miskin, ya itu saja sudah susah.